Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Saat malam tiba, pertempuran Tanyun melawan 89 murid telah menyebar ke seluruh divisi pil gerbang abadi. Di antara lebih dari 200.000 murid-murid di bawah alam pemurian jiwa tingkat 9, mereka mengatakan bahwa Tanyun orang yang luar biasa. Sedangkan para murid di alam pemurian jiwa tingkat ke-9, mereka menghina Tanyun. Menurut pendapat mereka, jika mereka melawan Tanyun, mereka pasti bisa menghabisi Tanyun. Adapun lebih dari 20.000 murid di alam pemurian jiwa tingkat sempurna, mereka mentertawakan Tanyun. Waktu berlalu, 14 hari kemudian, di wilayah lembah berjasa, tepatnya di lembah peri nomor 8, Tanyun yang telah lama pulih dari luka-lukanya, dia membantu Suezian dan Mumenyi berjalan. Wajah kedua wanita itu tampak pucat, dan luka mereka masih belum sembuh. Mereka berdua ingin menggerakkan otot dan tulang mereka, sehingga meminta Tanyun untuk membantu mereka berjalan. 3 hari yang lalu, setelah Mumenyi dan Suezian terbangun, mereka mengetahui bahwa Tanyun telah membalaskan dendam Songhong dan 130 murid yang telah tiada. Kemarin Tanyun bertanya kepada mereka berdua, mengapa mereka begitu gegabah dan ikut bertempur melawan para murid Luyi. Mereka mengatakan bahwa Songhong adalah teman, sehingga setelah mendengar Songhong telah dihabisi, mereka berdua bergegas pergi dan ikut bertarung. Tanyun berkata, "Jika kalian merasa lelah, istirahatlah terlebih dahulu." Tanyun membantu kedua wanita itu duduk di rerumputan dan mengobrol dengan mereka. Tiba-tiba, suara Nanggung Ruksue terdengar. "Senior Tan, guruku memintamu untuk menemuinya." Tanyun berkata, "Baiklah, aku mengerti. Aku akan segera pergi ke sana." Tanyun menginjak pedang terbang dan terbang menuju ke tempat Sen Subing. Sekarang, Tanyun telah mengatur formasi baru di lembah peri nomor 8. Bahkan orang di alam jiwa ilahi tingkat sempurna tidak mungkin bisa menembus formasi itu. Oleh karena itu, Tanyun pergi tanpa perlu khawatir pada Mumenyi dan Suezian. 1 jam kemudian, Tanyun sampai di lembah berjasa dan langsung masuk ke aula. Tanyun melihat Luofan bersama 2 murid lainnya. Luofan memperkenalkan kedua murid itu yang bernama Yang Chong dan Liu Yiyi. Keduanya berada di alam pemurian jiwa tingkat ke-4, dan mereka juga alkemis hebat tingkat atas. Yang Chong dan Liu Yiyi ingat bahwa 14 hari yang lalu, Tanyun menghabisi 89 murid di bawah Luyi. Mereka menatap Tanyun dengan kagum. Pada saat yang sama, mereka juga mengetahui dari Luofan bahwa Tanyun seorang alkemis hebat tingkat suci. Karena itu, keduanya semakin mengagumi Tanyun. Setelah itu, Luofan memberitahu Tanyun bahwa divisi pil gerbang abadi selalu mengadakan kompetisi pil setiap 10 tahun. Tidak hanya para tetua yang melakukan kompetisi, tetapi 4 murid dari setiap tetua juga akan ikut berkompetisi. Tanyun mengerti bahwa Sen Subing ingin membiarkan mereka berempat berpartisipasi dalam kompetisi pil. Sen Subing terlihat murung, seolah-olah dia kehilangan berat badannya dalam waktu 14 hari ini. Melihat penampilan Sen Subing seperti itu, Tanyun berkata, "Tetua berjasa, apakah kamu baik-baik saja?" Luofan, Yang Chong, dan Liu Yiyi menghadap Sen Subing dan bertanya, "Tetua berjasa,
ada apa denganmu?" Sen Shubing menjawab, "Aku baik-baik saja. Selama periode waktu ini, aku mempelajari teknik pil dan merasa sedikit lelah." Ketika Sen Shubing mengetahui bahwa minimal pil yang harus disempurnakan saat kompetisi pil antar tetua haruslah pil kehormatan tingkat menengah, siang dan malam, Sen Shubing terus mencoba memahami proses penyempurnaan pil kehormatan tingkat menengah. Namun sampai sekarang, Sen Shubing merasa pusing dan tidak memiliki kepercayaan diri untuk membuat pil kehormatan tingkat menengah. Pada saat yang sama, Sen Shubing tidak mengerti mengapa gurunya berkata bahwa dalam kompetisi pil yang akan diadakan besok, Sen Shubing akan membuat kagum para tetua lainnya. Setelah menghela napas, Sen Shubing memandang Tan Yun dan 3 murid lainnya, lalu berkata, "Aku memutuskan untuk tidak mengikuti kompetisi pil antar tetua dan akan menanggung rasa malu. Kalian tetap bisa mengikuti kompetisi dan jangan terlalu menekan diri kalian sendiri." Sen Shubing melambaikan tangannya dan berkata, "Cepat pergilah menuju kebun obat berjasa dan kumpulkan ramuan yang kalian butuhkan untuk kompetisi besok." Sen Shubing berbalik untuk pergi dari aula. Tan Yun melihat bahwa Sen Shubing meneteskan air mata. Setelah itu, Tan Yun dan 3 murid lainnya pergi ke kebun obat berjasa. Sesampainya di kebun obat berjasa, 30 murid di alam pemulihan jiwa tingkat keempat menyambut Tan Yun dengan antusias. Tidak diragukan lagi, reputasi Tan Yun sangat terkenal di seluruh divisi pil gerbang abadi. Tan Yun dengan ramah menyapa 30 murid itu dan menjelaskan niatnya datang ke tempat ini. 30 murid itu sudah mendengar bahwa Tan Yun, Luo Fan, dan kedua murid lainnya akan mengikuti kompetisi pil. Mereka segera membawa masuk Tan Yun ke dalam kebun obat berjasa. Setengah jam kemudian, Tan Yun dan 3 murid lainnya keluar dari kebun obat. Luo Fan menatap Tan Yun dengan kebingungan dan berkata, "Saudara Tan, kamu baru saja mengambil 81 ramuan dan 36 diantaranya adalah ramuan 1000 hingga 1600 tahun. Saudara Tan, karena kamu mengambil ramuan tingkat tinggi, pil apa yang ingin kamu buat?" Yang Chong dan Liu Yi juga menatap Tan Yun dengan kebingungan. Di pikiran mereka bertiga, jika Tan Yun mengambil ramuan tingkat tinggi, pil yang dibuat oleh Tan Yun pasti luar biasa. Tan Yun tersenyum sedikit, lalu berkata, "Ini rahasia." Setelah itu, Tan Yun menginjak pedang terbang dan melesat di atas langit. 1 jam kemudian, Tan Yun kembali ke lembah peri nomor 8. Dan pada saat yang sama, dia menangkap seekor kelinci. Tan Yun tahu bahwa Mu Mengyi menyukai kelinci panggang. Setelah Tan Yun memanggang kelinci di api unggun, Tan Yun memberikan kelinci itu pada Mu Mengyi dan Sui Xian. Sui Xian mulai memakan dan berkata, "Kakak ipar, kamu memanggang kelinci ini menjadi sangat enak." Tan Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Xian, kamu seperti orang rakus." Mu Mengyi berkata, "Xian, apa yang dikatakan Tan Yun itu benar." Sui Xian menatap Tan Yun dengan wajah memohon dan berkata, "Kakak ipar, aku ingin sepotong daging lagi." Tan Yun tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata apapun dan memberi Sui Xian sepotong daging lagi. Setelah Sui Xian selesai menghabiskan daging itu, dia menatap Mu Mengyi dan berkata, "Kakak, cepat kamu harus mencobanya. Ini sangat enak." Mendengarkan hal itu, Mu Mengyi mencicipi daging panggang buatan Tan Yun.
Suesian yang berada di seberang api unggun. Dia memandang Tanyun dengan kagum dan berkata, "Kakak ipar, di kompetisi pil besok, kamu pasti akan mengalahkan para murid lainnya dan menjadi juara." Mumenyi tersenyum dan berkata, "Xian, kakak iparmu tidak akan bersaing dengan para murid. Dia ingin bersaing dengan semua tetua dari divisi pil gerbang abadi." Suesian berkata, "Apakah itu benar? Aku sangat menantikannya." Tanyun dan kedua wanita itu mengobrol sampai larut malam. Kemudian Tanyun membawa kedua wanita itu masuk ke dalam paviliun supaya bisa beristirahat. Setelah itu, Tanyun pergi ke puncak paviliun. Tanyun berbaring, memejamkan mata, dan mulai memikirkan rencana selanjutnya. Tanyun memutuskan akan meningkatkan kekuatannya sambil menyempurnakan pil saat kompetisi. Setelah kompetisi pil selesai, Tanyun akan memperbaiki embrio pedang yang terbuat dari besi meteorit ungu dan melakukan tahap kedua, ketiga, dan keempat. Pada akhirnya, Tanyun akan menyempurnakan 11 bahan pemurnian yang telah diberikan oleh Dante Zongde dan memasukkannya ke dalam embrio pedang. Maka akan menjadi pedang yang memiliki 11 atribut berbeda. Jika Tanyun sudah membuat pedang itu, Tanyun akan dapat menggunakan teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng. Kekuatan Tanyun juga akan meningkat pesat. Tanyun perlahan membuka matanya, menatap langit berbintang. Matanya dipenuhi dengan niat balas dendam yang kuat. Tanyun sangat bertekad untuk membalaskan dendamnya pada musuhnya di masa lalu. Keesokan harinya, Luofan mengendarai perahu roh melayang di luar lembah peri nomor 8. Di belakangnya ada Yanchong dan Liu Yiyi. Tidak lama kemudian, Tanyun membantu Suesian dan Mumenyi untuk melompat ke atas perahu roh. Luofan mengendarai perahu roh membawa semua orang menuju dojo ruang dan waktu. Lebih dari 200.000 murid divisi pil gerbang abadi semuanya telah tiba. Mereka dibagi menjadi 39 tim. 400 diaken juga telah tiba dan berdiri di depan para murid. Setelah beberapa saat, 39 tetua termasuk Sen Subing telah tiba dan berdiri di depan para diaken. Mereka menunggu Tan Xingning. Hari ini bukan hanya divisi pil saja yang mengadakan kompetisi, tetapi divisi senjata, jimat, dan formasi gerbang abadi juga mengadakan kompetisi. Menurut aturan sekte, selama kompetisi 4 divisi itu diadakan, pintu alam rahasia mereka harus dibuka. Itu bertujuan untuk semua orang bisa datang dan melihat kompetisi yang sedang berlangsung. Tetapi, karena perselisihan antara 9 divisi, hanya para murid yang menonton. Adapun kepala dan tetua dari divisi 5 jiwa, divisi jiwa suci, divisi angin dan guntur, divisi jiwa kuno, dan divisi jiwa binatang, mereka mengabaikan kompetisi itu. Karena di dalam hati mereka, divisi mereka memegang konsep jiwa, bukan sebuah keterampilan. Adapun murid divisi jiwa suci, divisi 5 jiwa, divisi jiwa kuno, divisi angin dan guntur, serta divisi jiwa binatang tetap menonton karena ada 2 alasan. Pertama, mereka ingin mengetahui siapa murid yang memiliki keterampilan yang tinggi. Setelah mengetahui hal itu, mereka dapat meminta murid itu membantu membuatkan pil, senjata, jimat, dan formasi untuk mereka. Alasan kedua, hanya ingin menonton dan memuaskan diri mereka. Pada saat ini,
Di belakang Dojo Ruang dan Waktu, ada 100.000 orang yang menonton. Dan Tessianer yang berpakaian seperti pria ada di antara mereka. Gimana teman-teman, episode kali ini semakin seru bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subrek channel Bang Teo ini. Terima kasih.